Oke teman-teman, balik lagi ke channel ini dan iya, Genshin Impact lagi teman-teman. Di episode kali ini kita akan melanjutin petualangan kita di game Genshin Impact ini. Jadi buat teman-teman yang belum like, share, dan subscribe channel ini, tolong di subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Dan teman-teman, hari ini saya excited banget karena hari ini kita akan melakukan perdana nih teman-teman di channel ini, yaitu damage showcase kami satu Ayaka ya teman-teman ya. Dan apakah si Ayaka kita ini bisa mengalahkan sebuah bos? Nah itu dia, Pyro Regisvin ya teman-teman, yang udah ada di depan kita. Jadi apakah Ayaka saya ini yang baru unyu-unyu sekali, masih lembek ya, masih level 70, bisa berhasil mengalahkan si Pyro Regisvin itu dalam sekali shot teman-teman, atau one shot. Nah, sebelum saya memulai pertarungannya, saya akan ngejelasin stat dan komposisi party dari damage showcase hari ini. Jadi sebelum ke stat, saya mau menjelaskan party apa yang akan saya pakai untuk damage showcase hari ini. Teman-teman, saya pakai partinya itu ada Ayaka, Chongyun, Xinyan, dan juga Bennett. Artinya saya pakai 2 Vision Cryo dan 2 Vision Pyro ya teman-teman, untuk mengaktifkan resonansi elemennya, yaitu pertama 2 Pyro itu dalam satu party mengaktifkan resonansi elemen yang bernama Fervent Flames, di mana efeknya adalah waktu terpengaruh cryo berkurang 40% dan meningkatkan 45% attack ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, Pyro ini adalah kayak anak kesayangannya Mihoyo ya teman-teman. Udah kayak anak emasnya Mihoyo, karena selain karakter-karakternya yang sangat OP, dia ketika resonansi elemen 2 Pyro juga sangat enak sekali meningkatkan 25% attack tanpa syarat ya teman-teman ya. Dan coba kalau kita perhatikan ya untuk resonansi elemen yang lain, contohnya Shattering Ice yang aktif di party ini, efeknya waktu terpengaruh elektro berkurang 40%, lalu meningkatkan critical rate terhadap musuh yang terkena frozen atau cryo sebanyak 15%. Jadi kalau critical rate kita mau naik 15%, itu syaratnya adalah musuh harus terkena frozen atau efek cryo. Sedangkan kalau si Fervent Flames ini, dua pyro dalam satu party, itu cukup meningkatkan 25% tanpa syarat apapun ya teman-teman. Ini GG sih, ini Mihoyo ini bener-bener dah hmm, apa namanya, sangat sayang sama Vision Pyro ini ya. Ini contoh lagi ya teman-temannya, Shooting Water 2 elemen Hydro itu meningkatkan pemulihan HP yang diterima sebesar 30%. Ayo, oke. Saat ini siapa sih yang butuh pemulihan HP untuk damage showcase ya teman-teman? Nggak terlalu penting. Terus 2 Nemo di satu party itu meningkatkan movement speed 10% sama mengurangi cooldown sebanyak 5%. Ya lumayan lah ya. Lalu untuk high voltage sendiri, ini ada syaratnya ya. Ketika kita mau memiliki 100% kemungkinan menciptakan elemental particle, si musuh harus dalam kondisi superconduct overloaded atau electrocharge. Jadi ada syarat-syaratnya. Begitu juga enduring rock ya teman-teman ya. Karakter yang dilindungi perisai akan mendapatkan efek meningkatkan 15% damage. Jadi kalau mau ningkatin 15% damage, syaratnya itu harus dilindungi perisai ya teman-teman. Jadi saya rasa kalau resonansi 2 pyro ini sangat GG ya teman-teman, untuk meningkatkan efek dari attack-nya dari Ayaka saya. Sedangkan Shattering Ice 2 cryo dalam satu party ini fungsinya untuk meningkatkan critical rate dari Ayaka saya, dimana kita tahu ascension dari si Ayaka ini adalah critical damage. Jadi untuk memanage critical rate-nya itu, selain dari senjata dan artefak, yaitu adalah dengan combo 2 cryo dalam satu party ya teman-teman. Jadi kita pakai 2 cryo dan 2 pyro, dimana ini kalau teman-teman ngelihat nonton film Boku no Hero, ini udah kayak Soto Todoroki ya teman-teman ya, yang skillnya atau kemampuannya setengah es dan setengah api ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke statnya si Ayaka dengan formasi atau komposisi party seperti itu, 2 cryo dan 2 party, 2 cryo dan 2 pyro, saya mendapatkan HP-nya 15.000
dan attack-nya itu menjadi 1900 ya teman-teman, cukup tinggi untuk Ayaka yang di level 20. Dengan rinciannya itu adalah critical rate-nya itu 31,7%. Dimana nanti ini bisa naik ketika musuh itu terkena efek cryo 15%, jadi total bisa 46,7%, ya cukup lumayan lah ya teman-teman ya, udah mendekati golden ratio 50%. Untuk critical damage-nya juga 151%, ini sebenarnya bisa naik, saya naikin pakai artefak itu sekitar 170%, tapi saya ingin memanage critical rate-nya biar lebih sering keluar, jadi ya 151% cukup. Untuk energi recharge-nya itu 117,5%, lumayan tinggi. Dan sayangnya itu saya belum punya artefak untuk cryo damage bonus ya teman-teman. Jadi masih nol ya teman-teman ya. Kurang kurang baik lah ya untuk Ayaka. Sedangkan untuk physical damage bonusnya ini saya dapetin dari senjata andalan kita, yaitu Aquila Favonia, di mana dia level 80, base attack-nya 590 dengan physical damage bonus 37,7% ya teman-teman ya. Lalu untuk artefaknya si Ayaka sendiri masih babak belur ya teman-teman ya, masih gado-gado. Saya pakai 2 gladiator sama 2 berserker ya. Gladiator ningkatan attack-nya 18% dan saya pakai berserker yang baru bintang 4 ini untuk memanage critical rate-nya nambah 12% ya. Saya harusnya itu pakai Blizzard ya, tapi sayang sekali Blizzard-nya saya itu stat sama main stat-nya itu nggak ada yang bagus, jadi terpaksa lah ya pakai gado-gado lah seadanya. Untuk HP-nya untuk bunganya sendiri itu pakai gladiator. Main statnya HP, di substatnya itu critical damage lumayan, tapi saya nggak ada critical rate ya teman-teman ya. Untuk plumnya itu saya pakai berserker, ada critical rate, untuk substatnya lumayan 5,6%. Untuk jam pasirnya ini bagus. Elemental Mastery memang untuk main statnya, tapi substatnya itu critical rate sama critical damage, meskipun poinnya tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Untuk gobletnya sendiri saya pakai ATK persen, dimana ada critical rate lagi tambah 6,6%. Jadi kalau untuk Ayaka ini main stat yang saya cari yang pertama itu critical rate dulu ya teman-teman ya, baru critical damage bonusnya. Dan untuk kepalanya ini yang menurut saya yang ya bisa dibilang artefak saya yang paling GG lah ya, dimana saya dapat critical damage itu naik 62,2%, terus ada ATK persen, energi recharge, elemental mastery sama HP ya. Sayangnya sih masih dapat HP, kalau itu ada adalah critical rate masih lebih bagus lah statnya dari si Ayaka ini teman-teman. Dan untuk partinya untuk konstelasinya saya konstelasi 0 C0. Saya rasa sudah cukup lah teman-temannya untuk Ayaka ini. Kalau teman-teman mau full sampai C6 berarti teman-teman itu kan sultan ya. Itu ya hoki lah ya kalau kalian bisa C6. Untuk talentanya sendiri saya masih level 70, saya dapat di 446, dimana untuk kami satu art kabukinya itu level 4 normal attack-nya. Terus elemental skillnya kami satu art Hyoka itu level 4, dan saya tingkatin cukup banyak atau saya fullkan untuk essence 4 ini di Sometsu-nya biar makin sakit ya teman-teman ya. Oke, itu statnya si Ayaka. Lalu untuk yang lain saya rasa ini adalah Chongyun, senjatanya prototype artefaknya ini masih jelek, Blizzard Strayernya juga jelek, gladiatornya lumayan, sama satu Prayers of Wisdom. Untuk Xinyan-nya di sini sebenarnya Xinyan saya masih level 1, nggak saya naikin. Siapa yang butuh Xinyan ya untuk main apa namanya open world seperti ini atau ngelawan bos ya. Saya gunakan Xinyan ini untuk memicu resonansi elemen di party karena dia pyro, sama ya yang paling saya pakai adalah talenta elemental skillnya, di mana dia memberikan shield, pyro shield untuk party ya lumayan. Untuk buffnya sendiri seperti biasa kita pakai si jempol ajaib, si Boken Daboken, si Bennett untuk meningkatkan attack dari si Ayaka, di mana Fantastic Voyage-nya, Elemental Burst-nya saya mentokin di level 8 ya. Ini kelihatan banget kalau yang dibutuhkan dari Bennett ini adalah, yang saya butuhkan dari Bennett ini adalah hanya Elemental Burst-nya saja teman-teman ya. Untuk senjatanya dia pakai biasa Favonius Sword R2, dan artefaknya otomatis Noblesse Oblige
itu 4 set langsung teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang adalah the moment of truth. Apakah si Ayaka ini bisa mengalahkan si Pyro Regisvine itu hanya dalam satu serangan atau one shot ya teman-teman? Bukan satu serangan sih, satu combo lah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi rencananya kita akan menggunakan Xinyan untuk melakukan elemental skill, memberikan Pyro Shield, lalu Chongyun akan membantu si Ayaka menghancurkan itunya apa, tamengnya si atau shieldnya dari si Pyro Regisvine ini, lalu kita langsung elemental burst dan juga langsung kita sikat ya teman-teman ya, dibantu dengan Bennett. Oke, jadi langsung saja let's go, kita hancurkan Pyro Regisvine ini. Oke. Kita kumpulkan dulu burstnya. Oke, kita hancurkan shieldnya. Oke, kita kasih Bennett. Kita ulti Sometsu. 5.000 teman-teman, 5.000. Gila teman-teman ya. Si Ayaka kita berhasil melakukan one shot di Pyro Regisvine teman-teman ya. Teman-teman kalau lihat tadi gimana ultinya Sometsunya si Ayaka itu ngegulung si Pyro Regisvine itu dengan 5.500 berkali-kali ya teman-teman ya. Bahkan itu damage-nya cuma tebasannya saja teman-teman ya. Belum sempat si Sometsu itu mekar, dia sudah tewas Pyro Regisvine ya teman-teman, luar biasa. Wah, itu kalau sampai mekar itu mungkin nanti saya akan lihat replaynya teman-teman, nanti saya akan jumlahkan berapa itu gulungan dari Sometsunya itu. Wah, luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi Ayaka ini kalau untuk damage showcase mungkin dia tipikalnya bukan seperti Diluc atau Hutao atau Yula yang ketika dia ultinya itu melakukan satu serangan tunggal ya teman-teman ya, langsung 100.000, langsung 120.000. Tetapi Ayaka ini dia continuous damage-nya itu, DPS-nya, damage per second-nya itu ngegulung musuh dengan Sometsunya itu beberapa tebasan cryo itu, lalu dia mekar ya teman-teman ya dari ultinya itu yang memberikan damage yang sakit banget. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu di banner Ayaka ini berhasil mendapatkan Ayaka, kalau menurut saya pribadi itu worth it banget. Kalau teman-teman belum punya main DPS bintang 5, saya rasa Ayaka ini jauh lebih bagus dibanding let's say Keqing ya teman-teman ya. Keqing yang juga pengguna sword dengan elemen elektro, saya rasa Ayaka ini jauh lebih bagus ya teman-teman. Dan kalau buat teman-teman yang belum dapat Ayaka dan masih nyimpan Primo game yang cukup banyak dan belum punya main DPS bintang 5, saya rasa ini saat yang tepat teman-teman untuk ngepull Ayaka teman-teman. Karena Kazuha kemarin itu kan di banner sebelumnya itu lebih cenderung sebagai support elemental teman-teman, support DPS teman-teman. Oke teman-teman, jadi di depan kita ini sudah ada Trans Blossom, kita akan coba collect saja. Kita berharap kita bisa dapat artefak dengan main state yang bagus ya teman-teman ya, critical rate, critical damage, dan juga ATK persen teman-teman. Oke teman-teman, teori Ayaka GG Gaming teman-teman, 40 buah original resin kita ambil, kita habiskan untuk mendapatkan, aduh nggak ada yang legendary ya teman-teman ya. Instrukturnya kita lihat apakah bagus. Defend teman-teman. Hari-hari grinding, hari-hari artefak, hari-hari menangis teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa karena kita bisa memperlihatkan gimana GG-nya si Ayaka melakukan damage showcase dengan bantuan buff karakter ya teman-teman.
Mungkin next time akan saya lakukan damage showcase lagi dengan full buff, dimana full buff itu adalah ada buff karakter, ada buff Bennett dan buff party, serta buff makanan. Dan kita lihat bagaimana damage menggulung dari si Sometsunya itu. Oke teman-teman, jadi itu saja di episode kita kali ini. Kita melakukan damage showcase perdana kami Sato Eyaka di party saya, dan dia berhasil mengalahkan Pyro Regisvane dalam sekali one shot. Sometsunya GG Gaming, sakit parah teman-teman. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Hadi sign out, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.